nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bosan-bosannya memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, yang saya hormati Bapak Fahrudin Mansur, SEI, MEI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Febriana selaku moderator yang akan bertugas membimbing jalannya presentasi kali ini. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Saudari Anissa, Saudari Siti Aminah, Saudara Ragib, dan Saudara Muhammad Arya Darmawan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak Terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rangkaian pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, sesi pembukaan sekaligus pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sesi pemaparan materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila. Basyiril munafiqina bi'anna lahum azaban alima. Sadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita melangkah ke sesi kedua yaitu pemaparan materi. Saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya masing-masing, yaitu pemateri pertama oleh Saudari Anissa, pemateri kedua Saudara Muhammad Arya Darmawan, pemateri ketiga Saudari Siti Aminah, dan pemateri keempat Saudara Ragib. Kepada teman kelompok saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Anissa, pembawa materi pertama, perwakilan dari kelompok 3, yaitu yang dimana materi yang saya bawakan mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keharusan yang kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Dr. Salih dalam bukunya Kitab Tauhid
Ada 3, yaitu dengan mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan kepadanya, yang menyampaikan kepadanya syariatnya, dan yang menjelaskan hukum-hukumnya. Di samping itu, manakala seseorang yang telah mengaku beriman tapi lebih mencintai yang selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Rasulullah tidak mengakuinya sebagai orang yang beriman. Beliau bersabda, "Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan segenap manusia." Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak berbicara keras di hadapan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggalkan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lebih, supaya tidak hapus atau pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Hujurat ayat 49. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Saya atas nama Muhammad Ari Darmawan. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan adanya pengakuan, memuliakan, meneladani serta menggunakan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Al-Hujurat ayat 1. Berdagang misalnya termasuk perwujudan dan cinta kepada harta benda. Tapi bila dalam berdagang seorang tidak lagi memperdulikan halal dan haram, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda atau mencari keuntungan, dengan ungkapan lain tidak ada lagi menghindari aturan Allah dan Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka cinta terhadap harta benda itu dalam kasus ini telah menghalalkan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Rasulnya. Seharusnya mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau dan membenci orang-orang yang dibencinya. Lebih khusus lagi mencintai dan memuliakan keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dibencinya lebih khusus lagi mencintai dan memuliakan keluarganya dan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya mencela sahabat-sahabat beliau seperti yang dijelaskan menurut riwayat Bukhari. Janganlah engkau mencela sahabat atau keluarga kamu. Karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirinya kita ikut mereka terhina apabila ada yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghina orang-orang yang dicintai beliau. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Bagian B, mengikuti dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amal ibadah yang sangat penting yang diperintahkan Allah kepada orang-orang beriman dalam Al-Quran adalah menaati Rasulnya. Allah berfirman bahwa dia telah mengirim para Rasulnya untuk ditaati, dan orang-orang beriman dalam setiap zaman telah diuji ketaatan mereka terhadap para Rasul tersebut. Para Rasul adalah orang-orang yang lurus dan dirahmati yang dipilih Allah di antara seluruh manusia, dan perbuatan, sikap, dan kesempurnaan akhlak mereka sebagai teladan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut ini, yang menaati Rasul berarti menaati Allah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang artinya,
Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang yang bersaksi terhadap hal ini akan memperoleh berita gembira. Tidakkah kamu telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusannya? Berpegang teguhlah kepadanya. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah terjerumus dalam kesalahan atau bahaya. Sebagaimana dari ayat-ayat yang membincangkan masalah ini, dikaji di bawah ini yang dibagi menjadi beberapa bagian. Tidak beriman sehingga menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Rasul. Allah mengungkapkan sebuah rahasia yang sangat penting dalam Quran surah An-Nisa yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran surah An-Nisa ayat 65. Dalam ayat ini diungkapkan sebuah rahasia penting yang ketaatan yang sempurna kepada Rasul. Hampir semua orang mengetahui apakah ketaatan itu. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam ayat di atas, orang-orang yang beriman haruslah menaati Rasul dengan sepenuh hati, tanpa ada sedikit pun perasaan ragu di dalam hati. Bagi orang-orang yang siap untuk mengikuti Rasulullah, disediakan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat kelak. Baik, itulah penyampaian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya dari bagian C, mengucapkan salawat dan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat dan salam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sekalipun perintah untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat di atas diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat-malaikatnya. Tapi pengertian salawat masing-masing tentu berbeda dengan salawat orang-orang yang beriman. Menurut Al-Ghazali Khalil Aid dalam bukunya Tafsir Surat Al-Ahzab, salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi artinya rahmat dan keridhaan. Dari malaikat artinya permohonan atau ampunan doa, sedangkan dari orang-orang yang beriman berarti penghormatan dan doa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kemuliaan dan kehormatan bagi beliau. Sedangkan menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam buku Rawiyan Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran, kata salat as-salah bentuk masdar dari sallun dapat berarti doa, istighfar dan rahmat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan dan rahmat kepada Nabi. Inilah salah satu makna sesuai dengan ayat di atas. Salawat adalah bentuk jamak dari kata salat yang berarti doa atau seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca salawat untuk Nabi memiliki maksud mendoakan atau memohonkan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dengan ucapan, pernyataan serta pengharapan semoga beliau sejahtera
beruntung, tak kurang suatu apapun. Keadaannya tetap baik dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Bukanlah karena Nabi membutuhkannya, sebab tanpa doa dari siapapun, beliau sudah pasti akan selamat dan mendapatkan tempat yang paling mulia dan paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, tentu beliau tidak memerlukan doa dari pengikutnya. Adapun bila kita bersalawat kepada Nabi, hal itu justru akan membawa keberuntungan bagi kita sendiri. Hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW. Barang sahabat bersalawat untukku suatu kali, maka dengan salawatnya itu Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Manakala seseorang telah menunjukkan akhlaknya kepada Nabi dengan banyak mengucapkan salawat, maka orang-orang tersebut akan dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang paling utama kepadanya pada hari kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling utama kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau bersalawat kepadaku, Rasulullah SAW, tak kala mendengar nama beliau dianggap sebagai orang-orang yang kikir, bakhil. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ya benar-benar bakhil adalah orang-orang yang ketika sebut namaku di hadapannya, ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Inilah dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari teman kelompok saya. Baiklah, kita beralih ke sesi tanya jawab, yang dimana sudah ada 3 pertanyaan dari perwakilan per kelompok, yaitu pertanyaan pertama dari perwakilan kelompok 1 atas nama Nur Hidayah dan akan dijawab oleh saudari Anissa. Pertanyaan kedua dari perwakilan kelompok 5 atas nama Azizah dan akan dijawab oleh saudara Ragib. Adapun pertanyaan terakhir dari perwakilan kelompok 7 oleh Muhammad Zuhud Rizki dan akan dijawab oleh saudari Siti Aminah. Kepada teman kelompok saya persilahkan menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah, perwakilan dari kelompok 1, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan apa yang kita lakukan agar bisa digolongkan sebagai umat yang mencintai dan memuliakan beliau, dan adakah contoh akhlak Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita praktekkan di kehidupan kita untuk mengikuti ajarannya. Yaitu cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah, yakni yang pertama melakukan sunnah Rasul, yang kedua memperbanyak salawat kepada Rasul, yang ketiga mencintai keluarga, sahabat dan sesama Islam, yang keempat senantiasa meneladani sikap dan perilaku Rasulullah SAW. Dan ada pula hal-hal yang harus kita lakukan agar tergolong sebagai umat yang memuliakan Rasul, yaitu dengan cara senantiasa bersalawat kepada Rasul dan meneladani perilakunya seperti yang saya katakan tadi. Contoh perilaku Rasulullah SAW, yang pertama berpegang teguh pada kejujuran, yang kedua menjaga pandangan dari yang haram, yang ketiga senantiasa berprasangka baik, dan yang keempat jangan ikut campur urusan orang lain. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya atas nama Ragib akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Azizah. Pertanyaannya, apakah kita wajib membaca salawat ketika mendengar nama beliau? Jawabannya, menurut saya kita wajib membaca salawat ketika mendengar nama beliau, kapan saja dan di mana saja, mau dalam keadaan salat atau tidak salat. Itulah tadi jawaban dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Saya atas nama Siti Aminah dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 atas nama Saudara Muhammad Zuhud Rizki. Pertanyaannya yaitu, jelaskan rahasia penting apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Allah mengungkapkan sebuah rahasia yang sangat penting dalam Quran surah An-Nisa. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran surah An-Nisa ayat 65. Dalam ayat ini diungkapkan sebuah rahasia penting tentang ketaatan yang sempurna kepada Rasul. Hampir semua orang mengetahui apakah ketaatan itu, namun ketaatan kepada Rasul sangat berbeda dibandingkan dengan bentuk-bentuk ketaatan sebagaimana yang diketahui orang banyak. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam ayat di atas, orang-orang yang beriman haruslah menaati Rasul dengan sepenuh hati, tanpa ada sedikit pun keraguan dalam hati. Dari kesimpulan dari jawaban ini adalah rahasia penting dalam Quran surah An-Nisa, yaitu bagaimana pentingnya ketaatan yang sempurna kepada Rasul. Sebagaimana yang terlihat dalam ayat-ayat ini, dipenuhinya semua syarat agama dan melakukan banyak ibadah belum mencukupi jika seorang tidak menerapkan sikap dan akhlak yang menunjukkan ketaatan kepada Rasul sesuai dengan yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, dan hanya setengah-tengah dalam menaatinya. Mungkin Allah akan menjadikan semuanya perbuatannya sia-sia. Baik, sekian yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi sesi tanya jawab dari kelompok kami. Selanjutnya kita melangkah ke sesi terakhir, yaitu penutup. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu cara membuktikan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya meletakkan kecintaan kita kepada beliau setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menempatkan cinta kepada orang tua, anak-anak, suami atau istri, sanak saudara serta harta dan benda. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang dicintai beliau dan membenci orang-orang yang dibenci beliau. Poin kedua, cara mengikuti dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara melakukan segala aspek kehidupan sesuai dengan aturan kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlembagakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Manfaat mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami, dan apabila ada salah kata dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.